Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Cerita Mistis Pendaki Gunung Salak. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Gunung Salak di Indonesia terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, terutama di kalangan pendaki. Berikut adalah salah satu cerita mistis yang sering diceritakan oleh para pendaki Gunung Salak. Di awal cerita, ada sekelompok pendaki, terdiri dari 5 orang, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak pada akhir pekan. Mereka sudah sering mendaki gunung bersama, dan kali ini ingin menaklukkan Gunung Salak yang terkenal dengan keindahan dan kesakralannya. Mereka memulai pendakian dari jalur Cidahu pada pagi hari dan tiba di pos 3 menjelang sore. Karena lelah, mereka memutuskan untuk berkemah di pos 3 sebelum melanjutkan pendakian ke puncak keesokan harinya. Setelah mendirikan tenda dan makan malam, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang dan bermain kartu. Sekitar pukul 10 malam, mereka memutuskan untuk tidur agar bisa bangun pagi-pagi. Namun, sekitar tengah malam, mereka terbangun oleh suara-suara aneh dari luar tenda. Awalnya, mereka mengira itu adalah suara binatang liar, tetapi suara itu semakin jelas dan terdengar seperti langkah kaki manusia yang berlarian di sekitar tenda mereka. Salah satu dari mereka, Rina, memberanikan diri untuk mengintip keluar tenda. Ketika ia membuka sedikit resleting tenda, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Orang itu tampak mengenakan pakaian adat Sunda dan memegang obor. Rina berpikir itu adalah penduduk setempat, jadi ia memutuskan untuk memanggil orang itu. Namun, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat Rina ketakutan. Mereka pun memutuskan untuk tetap berada di dalam tenda dan berdoa, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Suara langkah kaki itu pun semakin sering terdengar dan beberapa kali terdengar seperti ada yang menarik-narik tenda mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan berjaga sampai pagi. Saat fajar tiba, suara-suara aneh itu pun menghilang. Mereka segera berkemas dan melanjutkan pendakian dengan perasaan was-was. Ketika mereka bertemu dengan pendaki lain di pos 4, mereka menceritakan pengalaman mereka. Pendaki lain tersebut mengatakan bahwa pos 3 memang dikenal angker dan banyak cerita mistis yang dialami pendaki di tempat itu. Mereka akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Salak. Tetapi pengalaman malam itu terus menghantui mereka. Setelah kembali ke kaki gunung, mereka berjanji untuk lebih berhati-hati dan selalu menghormati alam serta adat setempat saat melakukan pendakian. Mereka bertanya kepada penduduk setempat dan mendengar berbagai cerita tentang Gunung Salak yang dianggap keramat dan dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Salah satu penduduk, seorang kakek tua yang dikenal sebagai Pak Samin, mendengar cerita mereka dan memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Pak Samin adalah seorang sesepuh yang dihormati di desa itu dan dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis. Anak-anak, apa yang kalian alami adalah tanda bahwa kalian telah mengganggu penghuni Gunung Salak, kata Pak Samin. Gunung ini memang dikenal sebagai tempat yang sakral dan dihuni oleh banyak makhluk gaib, termasuk para leluhur yang menjaga gunung. Pak Samin kemudian menceritakan bahwa pada malam mereka mengalami kejadian aneh. Kemungkinan besar mereka telah melewati batas-batas yang tidak terlihat dan tanpa sadar mengganggu para penghuni gaib tersebut. Dia juga mengatakan bahwa bayangan orang yang dilihat Rina kemungkinan besar adalah salah satu dari leluhur yang menjaga gunung. Untuk menenangkan mereka dan memohon maaf, kalian harus melakukan upacara kecil sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf, kata Pak Samin. Setelah upacara selesai, mereka merasa lebih tenang dan lega. Mereka juga berjanji untuk selalu menghormati adat dan tradisi setempat setiap kali melakukan pendakian di masa depan. Beberapa bulan kemudian, kelompok pendaki itu memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak. Kali ini dengan persiapan yang lebih matang dan penuh rasa hormat, mereka kembali menemui Pak Samin dan meminta izin serta bimbingannya sebelum memulai pendakian. Selama pendakian, mereka merasa suasana lebih tenang dan tidak mengalami gangguan apapun.
Ketika mereka tiba di pos 3, mereka melakukan upacara kecil dengan membakar dupa dan berdoa, memohon izin kepada para leluhur dan penghuni gunung untuk melewati tempat tersebut. Perjalanan mereka ke puncak kali ini berjalan lancar dan mereka dapat menikmati keindahan alam Gunung Salak tanpa ada rasa takut. Pengalaman ini mengajarkan mereka untuk selalu menghormati dan menghargai alam serta kepercayaan setempat. Setelah berhasil mencapai puncak Gunung Salak untuk kedua kalinya tanpa insiden, kelompok pendaki ini semakin percaya diri. Mereka merasa telah mendapatkan restu dari penghuni gaib gunung tersebut. Namun, cerita mistis mereka belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali lagi ke Gunung Salak untuk mendaki bersama beberapa pendaki baru yang ingin merasakan keindahan dan tantangan gunung ini. Dalam perjalanan menuju pos 3, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang sendirian. Pendaki tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Budi. Budi tampak ramah dan berpengalaman. Ia mengajak mereka berbincang dan berbagi cerita tentang pengalamannya mendaki berbagai gunung di Indonesia. Kelompok pendaki merasa senang dengan kehadiran Budi karena ia tampak sangat mengenal jalur pendakian Gunung Salak. Ketika mereka tiba di pos 3, hari sudah mulai gelap. Mereka memutuskan untuk berkemah di sana lagi. Budi mengajak mereka untuk mendirikan tenda di lokasi yang agak jauh dari tempat mereka berkemah sebelumnya, dengan alasan tempat itu lebih aman dan nyaman. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang dan mendengarkan cerita-cerita mistis dari Budi. Budi menceritakan tentang berbagai kejadian aneh yang pernah dialami pendaki di Gunung Salak, termasuk penampakan sosok misterius dan suara-suara aneh di malam hari. Meski cerita-cerita tersebut cukup menyeramkan, kelompok pendaki merasa tenang karena Budi ada bersama mereka. Tengah malam, saat semua sudah tidur, salah satu pendaki, Andi, terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Ia mengintip keluar dan melihat sosok Budi berdiri dengan tatapan kosong di kejauhan. Andi memanggil Budi, tetapi tidak mendapat respon. Budi kemudian berjalan menjauh dan menghilang di kegelapan malam. Andi merasa ada yang tidak beres. Ia membangunkan teman-temannya dan menceritakan apa yang dilihatnya. Mereka memutuskan untuk mencari Budi karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Mereka menyusuri jalur sekitar pos 3 dengan membawa senter, tetapi tidak menemukan jejak Budi sama sekali. Setelah beberapa waktu mencari tanpa hasil, mereka kembali ke tenda. Ketika mereka membuka tenda Budi yang berada agak jauh, mereka terkejut karena tenda itu kosong dan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah berada di sana. Semua barang-barang Budi hilang tanpa jejak. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk turun dan mencari bantuan. Mereka bertemu dengan pendaki lain yang sedang naik dan menceritakan tentang Budi yang hilang. Salah satu pendaki yang mereka temui terlihat terkejut saat mendengar nama Budi. Pendaki tersebut mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita tentang seorang pendaki bernama Budi yang hilang di Gunung Salak beberapa tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Cerita tersebut membuat kelompok pendaki ini merinding. Mereka segera turun gunung dan kembali ke desa di kaki Gunung Salak. Mereka menemui Pak Samin lagi dan menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Pak Samin mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Mungkin yang kalian temui adalah arwah dari Budi. Gunung Salak memang penuh dengan misteri dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Pak Samin menyarankan mereka untuk melakukan doa bersama dan memberikan sesajen sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf kepada arwah Budi. Mereka pun melakukannya dengan harapan agar arwah Budi dapat tenang dan tidak mengganggu pendaki lainnya. Setelah pengalaman mengerikan di Gunung Salak, kelompok pendaki kembali ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan campur aduk. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan kisah tersebut kepada siapapun kecuali kepada sesama pendaki yang mereka percaya, agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan masyarakat. Beberapa minggu kemudian, Rina, salah satu anggota kelompok, merasa tidak enak badan. Ia sering merasa pusing dan mual tanpa alasan yang jelas. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk menemui seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk membersihkan energi negatif. Dukun tersebut, seorang wanita tua bernama Mbok Raras, mendengarkan cerita Rina dengan seksama. Setelah mendengar seluruh kisah Rina, Mbok Raras melakukan ritual pembersihan dan meditasi. Saat proses pembersihan, Mbok Raras merasakan kehadiran makhluk gaib
yang mengikutinya sejak dari Gunung Salak. Mbok Raras kemudian memberitahu Rina bahwa arwah Budi masih mengikutinya dan teman-temannya. Arwah itu mungkin merasa tersesat dan terikat dengan kalian karena kalian adalah kelompok terakhir yang ditemuinya di gunung, kata Mbok Raras. Kalian harus melakukan upacara penutupan dan doa bersama untuk membantu arwah Budi menemukan kedamaian. Rina segera menghubungi teman-temannya dan menceritakan hasil konsultasinya dengan Mbok Raras. Meskipun merasa takut, mereka menyadari pentingnya membantu arwah Budi agar bisa tenang. Mereka kembali berkumpul di desa dekat Gunung Salak. Kali ini dengan membawa peralatan untuk upacara penutupan yang dipimpin oleh Mbok Raras. Di malam yang telah ditentukan, mereka berkumpul di sebuah tempat yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Mbok Raras memulai upacara dengan menyalakan dupa, membakar sesajen, dan mengucapkan mantra-mantra. Ia meminta para pendaki untuk memohon maaf dan mengirimkan doa-doa agar arwah Budi bisa menemukan jalan menuju kedamaian. Ketika upacara berlangsung, beberapa pendaki merasakan kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Udara terasa lebih dingin, dan beberapa kali terdengar suara-suara aneh di kejauhan. Namun, Mbok Raras terus melanjutkan ritualnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Setelah beberapa waktu, suasana mulai tenang dan terasa lebih damai. Mbok Raras menyatakan bahwa arwah Budi telah menerima doa-doa mereka dan mulai beranjak menuju alam lain. Ia berpesan agar para pendaki selalu menjaga sikap dan menghormati makhluk gaib serta alam dimanapun mereka berada. Setelah upacara penutupan, Rina dan teman-temannya merasa lebih tenang. Gejala-gejala aneh yang dialami Rina juga perlahan menghilang. Mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh rasa syukur dan kesadaran akan pentingnya menghormati alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.